Halo. Kalau di tambangnya Bu, di tambang dengan di pelabuhan. Karakteristik limbah cair itu sangat ditentukan oleh penggunaan air. Jadi disebut dengan karakteristik limbah itu dia akan melekat di limbah itu. Karakteristik limbah tambang melekat dengan sumbernya. Penggunaan air baku, penggunaan bahan baku, penggunaan tambang karakteristiknya bagaimana? Ada yang bisa Bapak paparkan? Bapak yang di Ribau, silakan jawab bagaimana kira-kira Bapak melihat air limbah di tambang itu seperti apa? Air bersih Bapak tahu. Air limbah seperti apa kalau tambang itu? Karakteristiknya yang Bapak tahu. Ya, kalau dari tambang itu sebenarnya kan air limbah itu terbentuk dari terjadinya proses oksidasi yang disebut dengan air asam tambang. Itu karena biasanya ada FAP atau potential acid forming yang langsung berinteraksi dengan air dan teroksidasi di udara. Jadi kebanyakan kalau di tambang itu Bu terbentuknya air asam tambang. Selain itu banyak karakternya asam kalau gitu karakternya ya. Misalnya kalau karakternya kita lihat jumlahnya besar, tergantung oleh air hujan, tergantung oleh bukaan tambang. Karakteristik berikutnya apa? Itu tadi asam. Umumnya tambang itu asam, tapi tidak semua. Ada juga formasi batuan yang menyebabkan dia basah. Tapi kalau di Sumatera Selatan umumnya dia asam, bahkan sangat asam. Ya, berwarnanya gimana? Jadi kita akan kenal dari pandangan mata. Berwarna. Biasanya kalau asam tambang itu agak kemerah-kemerahan. Kemerahan. Meninggalkan jejak biasanya. Suhunya itu relatif rendah Bu ya. Suhunya sama dengan sekitar. Oh, suhunya sama. Ya, sama dengan sekitar. Beda dengan sawit. Sawit yang tidak akan bicara bahwa suhunya panas. Ya, sama dengan sekitar. Jadi ada yang kita lihat karakteristiknya dari jumlahnya. Kalau air asam tambang akan muncul dari penyebab timbulnya air asam tambang itu tadi dari air hujan dan bukaan. Nanti Bapak harus menguasai, misalnya nanti kalau ditanya karakteristiknya, nanti Bapak harus tahu munculnya air asam tambang itu dari Q. Permodelan Q, CIA, itu udah tahu Pak ya. C itu adalah konstanta, I itu adalah intensitas hujan, A adalah besarnya bukaan. Jadi debit air limbah di tambang itu sangat dipengaruhi oleh intensitas hujan. Setelah itu kita lihat karakteristik limbah itu, air limbah dilihat dari apa yang bisa kita lihat, raba dan cium. Apakah air asam tambang itu berbau? Belum tentu. Tidak seperti air limbah sawit. Limbah sawit itu dia ada aroma khas. Nah, kalau air asam tambang itu dia aromanya aroma tanah, tergantung dengan tanah yang melekat. Itu setelah kita lihat warnanya, kita lihat apakah dia keruh, dia tidak jernih, dia keruh. Beda ya keruh dengan berwarna. Keruh itu ada padatan yang mengapung, itu keruh. Ada padatan yang menghalangi pandangan, itu keruh. Kalau dia berwarna itu biasanya seperti teh itu berwarna. Itu berwarna namanya. Nah, air asam tambang itu juga berwarna, warnanya kemerahan karena dipengaruhi oleh komponen kimia ada di dalamnya itu besi dan mangan. Terus karakteristiknya bisa kita lihat lagi suhunya. Kalau di limbah sawit suhunya panas, warnanya juga kemerahan dan kuning, ya kan? Terus apalagi yang bisa kita lihat, berwarna juga. Ada kekeruhan ada. Nah, nanti dia akan turun menjadi karakteristik kimia. Nah, karakteristik kimia ini cuma bisa diuji dengan cara-cara kimia, misalnya dengan pengukuran pH, mengukur kandungan logam, mengukur kandungan minyak lemak kalau di dalam limbah air pabrik CPO. Itu karakteristik Bapak, kita sudah mendapat satu kompetensi yaitu memahami karakteristik air limbah. Itu air limbah produksi. Nah, di perusahaan juga kita mengenal adanya limbah domestik. Nah, limbah produksi ini biasanya tercampur juga tadi yang saya bilang dengan utilitas, misalnya perbengkelan. Nah, apakah nah kalau di tambang mungkin dia membedakan IPAL bengkel ya dengan KPL. Karena perbedaan karakteristik itu sebaiknya dikelola di unitnya masing-masing.
aku lakukan untuk yang areal seperti tapit ya. Masuk pengolahan ini. Baik, ini dibaca prinsip kerjanya mana ya? Nggak ada di sini. Untuk mengikat ini ya, Bu ya. Untuk mengikat. Iya, kan materialnya itu kan yang seperti saya terangkan tadi. Material itu kan halus-halus TSS itu, Pak. Dia diendapkan, dia nggak mau. Kan? Ya. Dan dia masih dia terlarut, dia terlalu ringan untuk mengendap. Maka ditambahkan tawas. Tawas tadi dia mengikat